Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat terus sampai tes SKD nanti ya teman-teman. Dan juga tetap semangat belajar bareng aku. Nah di video kali ini aku bakalan membahas 5 soal TKP ya teman-teman. Nah ini kemungkinan yang prediksi aku sih, bukan prediksi ya, cuma untuk latihan analisis kalian aja teman-teman, supaya nantinya pas SKD nanti kalian udah terbiasa dengan soal-soal TKP yang hot teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, kemudian di subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Di kehidupan sehari-hari sering kita jumpai suatu perkelahian, konflik yang merugikan banyak pihak. Suatu hari Anda mengadakan perayaan pembukaan toko baju. Saat toko sedang ramai, tiba-tiba ada pembeli yang terlibat pertengkaran dikarenakan berebut baju yang sesuai dengan warna kulit mereka. Sikap Anda, oke teman-teman, berarti kalian di sini sebagai pemilik toko ya. Oke, di sini kan kalian sebagai pemilik toko, suatu hari Anda mengadakan perayaan. Nah, berarti kalian ownernya, teman-teman. Terus tiba-tiba saat acara, kemudian ada pembeli yang terlibat pertengkaran ya, karena berebut baju. Nah, kayak gitu. Jadi sikap kalian sebagai owner itu yang bijaksana itu seperti apa, teman-teman? Coba kita lihat dulu ya. Yang A, menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai keduanya dengan sopan dan meminta agar mereka segera pergi dari toko. Karena mengganggu pembeli yang lain. Oke teman-teman, menurut aku oke, ini tepat ya, menghampiri kedua pembeli tersebut. Kemudian kita coba untuk melerainya teman-teman dengan sopan. Tetapi di sini kita meminta agar mereka segera pergi. Dengan secara tidak langsung kita mengusir mereka ya teman-teman. Nah, yang A itu bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini teman-teman. Jadi yang A itu aku eliminasi, oke. Kemudian yang B, menghampiri kedua pembeli itu, kemudian mencoba melerai dengan meminta ganti rugi karena telah membuat kegaduhan di toko. Oke teman-teman, ini dia mencoba melerai ya, kemudian meminta ganti rugi nih karena telah membuat kegaduhan. Apakah ini merupakan solusi yang bisa menyelesaikan masalah mereka, dan apakah dengan mengganti rugi tersebut orang berdua itu bisa baikan lagi? Kayaknya enggak ya teman-teman. Oke, ini kayaknya nambah masalah baru nih teman-teman. Jadi aku eliminasi ya yang B. Kemudian yang C, menghampiri mereka, kemudian mencoba melerai dengan mengajak mereka menyelesaikan masalah di ruang tertentu agar tidak mengganggu pelanggan yang lain. Oke, boleh ya. Yang C aku keep dulu nih teman-teman. Yang D, menghampiri mereka kemudian mencoba melerai dengan membawa pihak berwajib karena hal itu sudah merugikan orang lain teman-teman. Oke, apakah kita minta bantuan nih sama pihak berwajib, yaitu seperti polisi ya teman-teman, untuk meleraikan orang dua itu? Kayaknya nggak perlu deh ya teman-teman, nggak perlu pakai polisi ya. Jadi yang D ini agak berlebihan teman-teman. Kemudian yang E, menghampiri kedua pembeli itu kemudian mencoba melerai dengan bantuan satpam sambil Anda menasihatinya agar menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Oke teman-teman, yang udah aku eliminasi itu ada 3 ya, yaitu A, B, C. Maaf teman-teman, A, B, dan D ya. Kemungkinan 3 itu adalah poinnya yang rendah. Nah, berarti tersisa C sama D teman-teman. Kalau misalnya kalian ada di posisi ini, kalian sebagai ownernya, itu kalian pilih yang mana? Oke teman-teman, di sini kan ada terjadi pertengkaran ya teman-teman terkait rebutan baju. Nah, kita sebagai owner yang bijak itu kita harus menyelesaikan, kita harus meleraikan terlebih dahulu ya. Kemudian kita menyelesaikan masalah mereka berdua ini di ruangan tertentu sih kalau menurut aku teman-teman ya, supaya nggak mengganggu pelanggan lain yang sedang memilih-milih baju ya teman-teman. Nah, jadi sih menurut aku yang poinnya tinggi itu adalah yang C teman-teman. Nah, yang C ya. Kalau yang E itu benar juga ya, melerai dengan bantuan satpam sambil Anda menasihatinya agar menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Oke teman-teman, bedanya yang C sama yang E
itu adalah kalau yang C itu kita mengajak dulu nih ke ruangan tertentu, mungkin ke ruangan yang agak private ya teman-teman, jauh dari orang-orang. Nah di sini kita cari maksudnya menyelesaikan masalahnya tersebut ya teman-teman di ruangan yang lebih privacy ketimbang yang lebih terbuka ya teman-teman. Nah kalau yang E itu menasehatinya agar menyelesaikan, nah ini tidak disebutkan di ruangan tertentu teman-teman, berarti dia menyelesaikannya tuh lagi rame-rame orang ya. Kalian bisa bayangin gak sih kalau misalnya ada perkelahian terus itu kalian memberi nasihatnya di depan orang umum, pasti orang-orang itu lebih tertuju atau kalian menjadi pusat perhatian dari semua orang kan teman-teman, orang-orang yang belanja di situ. Jadi harusnya mereka fokus untuk memilih baju di toko kalian, malah fokusnya teralihkan sama ke perkelahian tersebut teman-teman gitu. Jadi menurut aku sih jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Kalau misalnya ada masalah ya kita selesaikan baik-baik teman-teman di ruangan yang khusus lah seperti itu. Nah jadi poin 5 itu menurut aku adalah yang C ya. Kemudian poin 4 itu yang E. Kemudian poin 3 nya itu adalah yang D. Kemudian poin 2 nya itu adalah yang B. Poin satunya adalah yang A teman-teman, yang ngusir tadi. Oke, gitu ya teman-teman. Apakah jawaban kalian ada yang sama dengan aku? Kalau misalnya jawaban kalian ada yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Anda dipercaya oleh kepala dinas tempat Anda bekerja sebagai kepala bagian perencanaan yang membawahi seluruh sekolah di suatu kabupaten. Menjelang akhir tahun, seluruh sekolah sudah mengumpulkan rencana anggaran masing-masing sekolah. Tiba-tiba ada seorang anggota dewan sahabat Anda mengatakan akan memberikan donasi berupa dana. Namun, sebagai gantinya, dia meminta agar beberapa sekolah mengundangnya sebagai narasumber karena saat itu menjelang pemilu dan dia berencana untuk mencalonkan kembali sebagai anggota dewan. Hal itu tentu saja akan membuat rencana anggaran yang sudah disusun oleh sekolah-sekolah berubah. Maka sikap Anda, kalian di sini sebagai kepala bagian perencanaan ya, yang membawahi seluruh sekolah yang ada di kabupaten, teman-teman. Kalian sebagai kepala bagian, terus tiba-tiba, sebelumnya sekolah itu udah mengumpulkan rencana anggaran ya, teman-teman. Nah, kemudian tiba-tiba teman kalian, yaitu sebagai anggota dewan ya, teman-teman, itu meminta untuk mengundang sebagai narasumber di sekolah-sekolah tersebut karena menjelang pemilu nih dan berencana untuk mencalonkan kembali sebagai anggota dewan gitu, teman-teman. Nah, berarti sikap kalian itu gimana, teman-teman? Padahal di sisi lain sekolah-sekolah itu udah membuat atau mengumpulkan rencana anggarannya tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menyetujuinya gitu, berarti kan rencana anggarannya harus terpaksa berubah lagi kayak gitu, teman-teman. Padahal kan udah dibuat gitu. Nah, jadi kalian kalau dihadapi dengan posisi seperti ini, jawaban yang paling tepat itu apa, teman-teman? Menurut kalian, coba kalian komen di kolom komentar dan post dulu video ini, oke? Oke, aku langsung aja ya ke jawaban yang tepat. Kalau yang A, menyetujui ide sahabat saya dan mengikuti semua idenya agar tidak terjadi konflik dengan sahabat. Oke teman-teman, sebenarnya bagus ya, dia nggak mau cari masalah dengan teman atau sahabatnya teman-teman. Tapi sayangnya di sini sekolah-sekolah itu sudah menyusun rencana anggaran teman-teman. Nah ini tuh bisa berdampak takutnya terjadi konflik antara kalian sama pihak-pihak sekolah, teman-teman, kayak gitu ya. Jadi yang A ini aku kurang setuju sih, jadi aku eliminasi. Kemudian yang B, langsung menghentikan diskusi dan memblokir kontaknya. Yang B ini agak berlebihan ya teman-teman, jadi aku eliminasi. Kemudian yang C, memintanya untuk memikirkan kembali idenya. Oke, kita keep aja dulu ya teman-teman. Kemudian yang D, menolak dengan santun dan memberikan alternatif kepada sahabat saya yang merupakan anggota dewan untuk bekerja sama dengan instansi lain. Oke, boleh kita keep dulu. Kemudian yang E, menolak tawaran sahabat saya yang merupakan anggota dewan dan memberikan pengertian bahwa hal itu akan memberatkan sekolah yang harus merubah rencananya. Oke, berarti teman-teman ada 2 option yang udah kita eliminasi ya. Tersisa 3 option yaitu C, D, dan E, teman-teman. Oke, di antara ketiga ini itu lebih mengkerucut lagi ya. Jadi yang mana menurut kalian yang paling tepat? Oke teman-teman, di sini aku bakalan langsung aja ya, jawaban yang menurut aku poinnya 5 itu adalah yang D, teman-teman.
Nah, menolak dengan santun dan memberikan alternatif kepada sahabat saya yang merupakan anggota dewan untuk bekerja sama dengan instansi lain. Nah, kenapa aku pilih D, teman-teman? Nah, ini menurut pendapat aku sendiri ya. Nah, kita kan di sini kita sebagai kepala bagian perencanaan ya, di mana sekolah-sekolah itu udah membuat atau mengumpulkan rencana anggaran, teman-teman. Jadi rencana anggaran itu kalau misalnya kalau kalian menyetujui untuk mengundang sebagai narasumber itu bakalan merubah atau merubah rencana anggaran dari sekolah-sekolah tersebut, teman-teman. Jadi sih menurut aku yang paling tepat ya kita nolak ya secara baik-baik, kemudian tuh kita berikan alternatif lain kepada teman kita tersebut yang merupakan anggota dewan untuk bekerja sama dengan instansi lain. Nah, kita kasih alternatif nih, mungkin seharusnya dia nggak usah meminta diundang di sekolah yang sudah membuat rencana anggaran, tapi coba kerjasama dengan sekolah-sekolah atau tempat lain yang belum membuat rencana anggaran tersebut, teman-teman. Karena kalau udah dibikin terus tuh kalian meminta sekolah-sekolah tersebut mengundang teman kalian, itu pasti bisa merusak atau membuat rencana anggaran tersebut tidak berjalan seperti yang memang direncanakan, seperti itu. Paham ya teman-teman, maksud aku kurang lebih seperti itulah. Oke, jadi menurut aku poin tinggi, poin 5-nya itu adalah yang D, teman-teman. Kemudian poin 4 itu menurut aku yang mana, teman-teman? Poin 4 itu adalah yang E ya, teman-teman. Oke, poin 3-nya itu adalah yang C. Kemudian poin 2 itu adalah yang A, dan poin 1-nya itu yang memblokir nih tadi, teman-teman. Oke, gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Anda adalah seorang fresh graduate yang baru bekerja sebagai karyawan. Kemudian Anda mengamati seorang karyawan yang memiliki sifat terbuka. Kemudian orang yang Anda amati tersebut mendekati Anda dan mengajak Anda mengikuti suatu organisasi yang kebanyakan isinya berlatar belakang suku Jawa. Apa yang Anda lakukan? Oke, teman-teman. Ini soal tentang sosial budaya ya, teman-teman, tentang sosial budaya. Nah, kalau soal sosial budaya itu kita harus harus open minded ya, teman-teman. Harus menerima keberagaman budaya ya, kayak gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kita coba jawab nih yang A. Ikut-ikut saja karena saya harus beradaptasi dengan yang lain. Oke, kemudian yang B. Jika organisasi tersebut dapat membuat saya berkembang, saya mencoba mengikutinya. Yang C. Ikut saja karena takut dijauhi rekan kerja yang baru. D. Merasa janggal dan menyelidiki organisasi tersebut. E. Antusias dengan dan mengikuti saja karena hanya organisasi biasa. Oke, teman-teman, menurut kalian ini gimana jawabannya? Oke, ini tentang sosial budaya ya, teman-teman. Soalnya ini lebih kayak mengarah ke sosial budaya. Oke, pendapat aku itu kalau yang kita eliminasi dulu ya, yang C. Ikut saja karena takut dijauhi rekan kerja, ini enggak ya, teman-teman. Ini jadi kayak nggak punya pendirian seperti itu, teman-teman. Jadi yang C aku eliminasi. Kemudian yang mana lagi yang bisa kita eliminasi? Nah, kemudian merasa janggal, antusias, dan mengikuti saja karena hanya organisasi biasa. Yang E kayaknya kurang tepat juga ya, teman-teman. Jadi yang C sama E aku eliminasi. Oke, teman-teman, menurut kalian mana jawaban yang paling tepat? Nah, pasti mungkin dari kalian ada yang mikir ini kayaknya soal radikalisme ya, teman-teman. Tapi sebenarnya soal ini tuh tentang sosial budaya, teman-teman. Jadi kalau misalnya menjawab soal sosial budaya itu kita harus open minded ya, teman-teman. Harus menerima keberagaman budaya orang, seperti itu ya, dan menghormati dan menghargai budaya orang, seperti itu. Nah, jadi di sini karena kebanyakan pertama kita lihat dulu nih, teman-teman. Kita punya Anda mengamati seorang karyawan, istilahnya teman kita lah ya, itu memiliki sifat terbuka, oke, terbuka. Kemudian orang tersebut itu mengajak kita untuk ikut suatu organisasi yang kebanyakan isinya berlatar belakang suku Jawa. Kebanyakan isinya berlatar belakang suku Jawa, teman-teman. Nah, berarti ini kan bukan kata seluruhnya berisi orang Jawa, bukan seluruh ya. Berarti kebanyakan, berarti ada orang yang bukan suku Jawa. Seperti itu logikanya, teman-teman. Nyampe ya, teman-teman. Oke. Berarti gimana kalian? Apa kalian menerima atau kalian menolaknya, teman-teman? Oke, menurut aku sih jawabannya kita harus menerima ya. Yang namanya kan menghargai budaya orang ya kan. Kita nggak pandang bulu nih mau bergaul sama suku mana aja kayak gitu.
Jadi menurut aku yang paling tepat itu adalah yang B, teman-teman, yaitu jika organisasi tersebut dapat membuat saya berkembang, saya mencoba mengikutinya, teman-teman. Oke, kan gak ada salahnya juga, siapa tahu dari organisasi tersebut kita bisa meningkatkan skill kita, seperti itu kan, lebih maju. Nah, jadi menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, poinnya 5 ya menurut aku. Kemudian yang poinnya 4 itu adalah yang A. Kemudian yang poinnya 3, poin 3-nya itu adalah yang E ya, teman-teman. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang C, dan poin 1-nya itu adalah yang D, teman-teman. Oke, menurut aku itu ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat lain, boleh komen di kolom komentar, tapi tolong komennya jangan rasis ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Anda sebagai seorang dokter menjalankan tugas untuk mengobati pasien dengan baik, juga mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien kapanpun dan dimanapun. Sikap Anda adalah... Oke, siapa nih yang penonton aku seorang dokter? Coba komen di kolom komentar. Oke, kita lihat ya di sini sebagai dokter ya. Ingat, sebagai dokter yaitu menjalankan tugas untuk mengobati pasien yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Oke, itu tujuan utama dari seorang dokter. Oke, kita lihat sikap kita harusnya seperti apa. Yang A, mengutamakan keselamatan pasien yang tidak menggunakan BPJS. Oke teman-teman, sebagai tenaga kesehatan ya, apalagi sekarang ada yang namanya KIS, kemudian BPJS, dan lain sebagainya, itu kita nggak boleh pandang bulu dalam memberikan pelayanan, oke? Mau dia BPJS atau pasien umum, kayak gitu kan, kita sama aja, nggak boleh pandang bulu seperti itu. Jadi yang A itu menurut aku kurang tepat ya. Oke, kemudian yang B, mengobati pasien yang menggunakan BPJS kelas 1 saja. Nah, ini kurang lebih sama nih dengan yang A, jadi aku langsung eliminasi. Kemudian yang C, mengobati pasien dengan hati-hati dalam mendiagnosa penyakit pasien serta proses pengobatannya. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang D, mengutamakan pasien dengan memberi yang terbaik dalam mengobati dan mendiagnosanya. Oke, kita keep. Kemudian yang E, mengutamakan keselamatan pasien dan mendiagnosa dengan tim lainnya. Oke teman-teman, antara 3 option ini kayak benar semua ya, tapi menurut kalian mana yang paling tepat teman-teman? Oke, kita kembali lagi nih bahwa tugas seorang dokter itu harus mengobati pasien dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien. Oke teman-teman. Nah, kita lihat yang C, mengobati pasien dengan hati-hati. Oke, kemudian dalam mendiagnosa penyakit pasien serta proses pengobatannya. Kemudian kita bandingkan dengan opsi D, mengutamakan pasien dengan memberi yang terbaik dalam mengobati dan mendiagnosanya. Nah, yang C sama yang D bedanya dari sini ya teman-teman, yaitu yang D lebih mengutamakan pasien itu bisa mengutamakan kesehatan dan keselamatannya dengan memberi yang terbaik teman-teman. Nah, itu menurut aku sih poin yang C sama D itu masih tinggian yang D ya teman-teman. Oke, berarti yang C kita eliminasi dulu. Oke, kemudian yang E, mengutamakan keselamatan pasien dan mendiagnosa dengan tim lainnya. Oke teman-teman, antara D sama E itu kira-kira yang lebih baiknya yang mana? Masih yang D ya teman-teman, jadi berarti yang E aku eliminasi. Kenapa sih yang E dieliminasi? Padahal kan ada mengutamakan keselamatan. Oke teman-teman, di sini mengutamakan pasien dengan memberikan yang terbaik. Nah, di sini mengutamakan pasien itu dalam arti semuanya teman-teman, yaitu mengutamakan kesehatannya juga, kemudian keselamatannya juga, dan proses pengobatannya juga. Seperti itu teman-teman ya. Jadi menurut aku jawabannya paling tinggi itu adalah yang D, poinnya 5. Atau teman-teman di sini yang dokter atau tenaga kesehatan, boleh komen di kolom komentar jawabannya yang paling tepat itu apa. Apakah ada yang sama dengan aku? Boleh komen di kolom komentar. Nah, kemudian poin 4-nya itu adalah di E ya. Poin 4-nya di C atau di E nih teman-teman. Serta proses pengobatannya. Kayaknya yang C ya. Nah, kemudian yang poin 3 itu adalah yang E. Kemudian poin 2. Poin 2 itu adalah yang B. Poin 1-nya adalah yang A. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, seperti biasa, kalau kita udah sampai ke soal terakhir, berarti ini adalah tugas kalian untuk menjawabnya di rumah, teman-teman, menjawab masing-masing. Oke, nah, kalian baca baik-baik, terus nanti kalau udah ketemu jawabannya, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan juga kalian boleh screenshot juga nih soalnya, teman-teman, buat pelajaran kalian juga. Oke, pokoknya aku tungguin di kolom komentar jawaban kalian, dan yang jawabannya benar bakal aku kasih pin love, oke?
Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal TKP dari aku. Semoga bisa membantu ya dalam persiapan kalian untuk menjawab soal-soal di tes CPNS tahun ini teman-teman. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku teman-teman. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu support channel ini dengan cara subscribe dan selalu nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Oh ya, dan juga buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.